Halo, selamat malam. Balik lagi dengan gue Om Ardi Gendut ya. Untuk sesi terakhir kredit umum ya. Ini bukan kredit khusus, ini kredit umum kur ya. Yang terakhir adalah kur kecil ya nggak? Kecil tapi paling gede, bingung kan? Ternyata super mikro, mikro kecil ya nggak? Ya masih tahapan kur kecil sih ya. Kredit kecil ya sampai 500 juta masih terhitung kredit kecil. Nah teman-teman malam ini gue bahas sedikit yang mengenai kur kecil ya. Mungkin teman-teman sudah pada tahu maksimal kur kecil itu kan di atas 100 juta sampai 500 juta. Ya, betul. Di atas 100 juta sampai 500 juta. Tentu saja jangka waktunya untuk modal kerja yaitu 4 tahun, maksimalnya kalau investasi 5 tahun. Dan khusus kur kecil ini dipastikan harus menggunakan jaminan ya enggak? Sertifikat, tinggal PKB seperti gue bilang ya. Nama pemilik, nama yang ngajukan ya. Tapi ada beberapa bank yang membolehkan nama orang tua, ya enggak, nama saudara kandung, ya, keluarga inti masih boleh ya. Asal dengan persetujuan orang-orang tersebut. Oke, apalagi yang gue bahas ya kur kecil ya. Oh ya, bisa melakukan bayar pokok bunga bulanan tapi juga bisa sesuai jatuh temponya. Ya, seperti gue bilang, seperti kur-kur yang lain ya. Jadi mungkin ada skema kur-kur kecil yang mempunyai usaha yang spesifik. Misalkan yang musiman atau apa, bisa ya. Jadi pas jatuh tempo langsung bayar bunga pokok. Atau boleh bayar bulanan aja, boleh. Terus kur kecil ini wajib ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Jadi wajib ya. Nah, kemarin juga ada yang komen nih mengenai yang proses siapa ya yang daftarin BPJS. Nah, sampai saat ini kan kur belum ini nih, terbuka apa ya, keluar lah, belum launching sebenarnya kur nih. Cuman mengenai mengurus BPJS Ketenagakerjaan, menurut gua sih mestinya sih nasabahnya langsung ya, karena kan itu kan nggak bisa diwakili ya. Bisa nggak sih coba di komen deh ya mengenai pembuatan BPJS Ketenagakerjaan, bisa diwakili nggak ya? Dan itu wajib ya. Jadi kayak kur-kur yang lain, kalau kur kecil tuh wajib. Ini gue juga belum punya bayangan nih, karena kan dalam perjalanannya kita belum ada yang trial error ya. Nanti mungkin setelah launching minggu depan yang bener aja minggu depan kan ya, ya kan mungkin ya nggak mungkin minggu depan bisa inilah, bisa kita lihat lah dalam perjalanannya seperti apa ya mengenai BPJS Ketenagakerjaan ini. Tadinya gue pikir BPJS Kesehatan ya, salah ternyata. Oke, sama seperti syarat yang lain itu adalah mempunyai usaha paling 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 apa paling singkat 6 bulan ya. Kalau super mikro itu kan tidak dibatasi minimalnya. Kalau super mikro, tapi kalau mikro kur kecil itu minimal udah usaha 6 bulan ya. Karena kan maksimum kerjanya juga besar ya nggak, di atas 100 juta sampai 500 juta besar kalau gua. Calon penerima kecil belum pernah menerima kredit komersil. Ya, komersil sendiri nggak dijabarin detail sih, cuman komersil yang pasti mungkin bukan kredit program ya kan, kredit reguler ya enggak, kecuali kredit pembiayaan konsumsi rumah tangga boleh ya, pernah kredit ultra mikro boleh, terus pendanaan apa sih apa ya nggak baca ini, calon penerima kur kecil juga boleh sedang menerima kredit berikut dalam keadaan lancar seperti kur di tempat yang sama yang lainnya, sama yang lain, KPR, leasing untuk tujuan produktif pun boleh, tapi leasingnya itu bermotor roda 2 doang ya, nggak roda 4 nggak ditulis ya. Jadi motor boleh cuman motor boleh, leasing boleh cuman motor. Terus kredit pensiun boleh, kartu kredit boleh, resi gudang boleh, terus kredit konsumsi dari bank atau lembaga keuangan dengan konsumsi boleh. Cuman gue nggak ngelihat bersamaan dengan kredit yang digital ya. Gue agak kaget juga. Biasanya kalau kur-kur yang lain nih, contohnya kur-kur kecil yang lain, kur kecil, kur mikro, itu boleh sama yang lain. Digital loh. Kalau ini nggak ada tulisan digitalnya. Jadi mungkin kur kecil nih pinjol nggak boleh nih. Sebentar ya, sorry ya teman-teman ya. Kita juga kan sambil ini, karena puyeng mikirin ini.
Iya, berarti oh enggak deh. Boleh ya. Sorry. Itu di poin yang ketiga ya, kecuali ya. Sorry. Pinjol boleh ya. Berarti konsumtif boleh. Ya. Tapi posisinya lancar. Oke, harus punya NPWP pasti karena di atas 50 juta, EKTP kalau enggak surat keterangan dari kecamatan kalau memang lagi dibuatkan mungkin rusak atau apa, dibuat kembali, dan NIB dan atau surat keterangan dari pejabat berwenang. Itu sih kalau kur kecil tuh nggak ada batas-batas berapa kali nggak dibahas, cuman yang pasti kur kecil ini karena per orangnya 500 juta mungkin kur kecil nih kalau nambah juga nggak bakalan dahsyat ya, misalkan 200 nambah 300 ya udah 500 ya. Secara di peraturan tidak ada kata-kata kalau kur mikro itu kan ada misalkan sektor produksi, pertanian, peternakan, perikanan itu bisa 4 kali kur mikro kan. Kalau non sektor produksi 2 kali maksimal. Tapi di kur kecil tidak dibahas berapa kali untuk top up. Tapi mungkin ya karena kur kecil ini kan besar ya. Jadi mungkin udah pasti terbatasi dengan maksimal ya enggak. 500 juta udah nggak bisa. Misalkan teman-teman punya kredit 200 juta sekarang terus mau top up maksimal 300 juta. Karena 200 tambah 300 itu 500 juta. Seperti si pemahaman gue ya. Sekali lagi ini adalah pemahaman gue sebagai orang yang pernah berkecimpung. Tapi kalau memang ada pengertian-pengertian atau pemahaman dari teman-teman di bank lain, itu nggak masalah. Itu mungkin masukannya. Mungkin ada yang komen, mungkin Pak nggak gitu ngitungnya. Bisa aja kan ya gue salah kan. Selama ini gue pengertian seperti itu. Kalau mau 200 juta, mau top up lagi tinggal sisa 300 juta. Karena 500 juta per NIK ya enggak. Bukan per kartu keluarga, ingat ya. Jadi misalkan di kartu keluarga itu ada orang tua, anak. Nah 500 juta itu bukan kartu keluarga. Tapi per NIK ya. Jadi ya misalkan suaminya udah punya ganti istrinya, gimana ganti anaknya gitu ya terus. Ya memang kayak gitu. Dibilang wah berarti ngakalin, bukan ngakalin memang seperti itu. Tapi penting usahanya. Yang penting di kartu keluarga itu orang-orangnya memang terlibat di usaha tersebut ya. Bukan berarti misalkan kita pakai nama orang yang lagi transmigrasi di Lampung, misalkan orangnya di apa usahanya di sini, orang tuanya sebenarnya jalanin karena orang tuanya udah limit pakai nama anaknya di Lampung gitu ya, nggak gitu juga. Artinya mungkin ada beberapa orang atau kartu keluarga kartu keluarga ada apa lingkungan keluarga yang membolehkan pakai nama anaknya misalnya, tapi ya tetap harus terlibat ya, jangan yang bodong-bodong ya, nanti malah kena audit ada apa-apa kan nggak bagus juga kan buat teman-teman di bank maupun di teman-teman yang mengajukan kredit. Ya itu sih guys yang bisa gue sampaikan, semoga bermanfaat. Mungkin kur akan mulai ada yang bilang tanggal 10, yang pasti kayaknya seminggu depan ya, mudah-mudahan karena Permenko sudah keluar ya. Nanti gue bahas lagi mengenai kur TKI, ada lagi kur pertanian, ada restrukturisasi, banyak sih yang harus dibahas. Cuman untuk secara umum ya, yang umum aja kur sudah kita bahas semua ya, mulai dari super mikro, mikro, dan ini yang kecil yang terakhir ya. Nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan, mungkin banyak komen. Pasti kur dibuka pun pasti nanti banyak yang ya, kok ini nggak bisa sih, ini nggak bisa. Pasti ada interpelasi ya, ada pemahaman yang berbeda terhadap peraturannya. Nanti bisa dibahas di komentar ya. Nggak harus gue yang jawab, teman-teman juga. Mungkin ada pegawai-pegawai bank lain yang ikut subscribe atau menonton video ini, silahkan komen ya. Jadi sehingga apa? Sehingga jelas ya. Karena gue bilang kur itu bukan kredit yang mudah ya. Jadi kalau ada di internet bilang kur itu mudah, cepat, gue salut sama orang kayak gitu. Gak mudah ya, tapi bunganya pasti murah. Itu aja guys yang bisa gue sampaikan. Selamat malam.